wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Sakinah dan jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah tarwih rahimakumullah, terusnya anak-anak kami yang hadir pada malam hari ini yang kami banggakan. Puji dan syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kurnia-Nya. Kita dapat hadir kembali di sini berubudiyah pada malam yang ke-17 di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Puasanya tadi 6 balik, malam kini yang ke-7 balik. Judul yang diberikan panitia kepada saya yaitu Alam Takabang Jadi Guru. Kita tengok firman Allah pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ard la ayatin liqaumi yaqilun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, kapal yang berlayar di laut membawa sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Hujan yang Allah turunkan dari langit, yang dengannya Allah menghidupkan bumi setelah tandus. Allah kembang biakkan makhluk hidup di bumi. Allah putar angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi ayat Allah itu ada dua macam. Pertama namanya ayat tanziliyah. Yang kedua kauniyah. Yang tanziliyah adalah ayat yang Allah turunkan melalui wahyu. Itulah Al-Quran. Itu namanya tanziliyah, ayat yang diturunkan dari Allah melalui Jibril kepada Rasul. Yang kedua adalah ayat kauniyah, ciptaan Allah yang ada di bumi. Allah suruh kita belajar terhadap keduanya. Ayat tanziliyah perlu dipelajari, ayat kauniyah juga perlu dipelajari. Mempelajari ayat kauniyah itulah alam takabang menjadi guru, kata orang-orang tua di Minangkabau. Nah, pada kesempatan ini saya coba mengajak kita semua mengkritisi, merenungi bagaimana unik dan hebatnya ciptaan Allah yang jadi pelajaran untuk kita. Di antaranya, Allah beri manusia akal, lalu Allah beri hewan itu insting, naluri. Sama-sama punya fisik. Lalu sama-sama ada non-fisik, akal pada manusia, insting pada hewan. Nah, apa bedanya akal dengan insting? Di satu sisi, ada kalanya insting lebih hebat dibanding akal. Tapi di sisi yang lain, ada kalanya akal jauh lebih hebat dibanding insting. Contohnya insting hewan yang hebat pada akal. Pertama, pada anjing itu ada insting penciuman yang tidak bisa ditandingi oleh akal. Pernah dilakukan penelitian, seekor anjing dipisahkan dari tuannya selama 6 bulan. Lah 6 bulan dipisahkan, anjing kau jadi tuannya yang dulu, berpindah tangannya. Lalu dipertemukan kembali dalam keadaan mata yang tertutup, kain hitam. Tiba tuannya kau. Taunya kalau itu adalah tuannya yang dulu.
Begitu hebat insting pencium pada anjing. Itu tidak terlawan di akal sudah. Itu makanya polisi juga menggunakan jasa anjing pelacak. Nah, ada lagi kehebatan yang lain. Hewan-hewan yang ada di gunung duluan tahu bahwa gunung itu akan meletus dibanding manusia. 3 hari sebelum gunung meletus, insting hewan itu sudah tahu bahwa gunung akan meletus. Pindahlah hewan-hewan dari gunung Merapi ke turun. Kalau gunung akan meletus. Oleh ahli gunung api, vulkanolog namanya, vulkanolog adalah ahli gunung api. Perilaku hewan tadi jadi pelajaran baginya. Nyumumkan ke namanya, hati-hatilah gunung akan meletus. Batu, hewan-hewan lah pindah. Perilaku hewan di gunung itu jadi indikator bagi ahli gunung api bahwa gunung akan meletus. Maka sangat kecil kemungkinan hewan-hewan di gunung itu akan mati karena letusan gunung itu. Karena dia berpindah. Kok ada banana mati mungkin dia kalah capek saja nih Pak. Mungkin jalannya lambat. Tapi mana capek mau dia burung mau dia harimau, itu kecil kemungkinan aku nyok capek. Nyolah berpindah. Itu tidak bisa ditandingi akal. Lihat karena ada waktu gunung Merapi meletus terakhir kau. Bara banyaknya mati mahasiswa, adon kawi sudah. Kan tak orang bodoh itu dah. Sehari sebelum gunung meletus, nya mendaki gunung. Sementara hewan 3 hari sebelum gunung meletus dia sudah berpindah. Manusia sehari sebelum gunung meletus, nya naik ke puncak gunung. Mana yang hebat? Hebat insting hewan dibanding akal. Itu kalau bicara kehebatan. Dan lain-lain. Itu sebenarnya sebabnya bama kok kucing. Dia makan. Dia piring. Tak maunya makan piring tu dah. Apakah karena akal? Bukan, karena insting. Ada bana pi unggun gua, bako dak nemu anjing yang masuk ke pi unggun dah. Apa karena akal? Tidak, karena insting, naluri. Dia tak punya akal. Bapak Ibu. Ada lagi contohnya. Harimau itu kan karnivora, binatang buas. Nyopa makan hewan, Pak. Ketika nyo lapar, ada anaknya tidur di sampingnya, tetap dia tidak mau makan. Biarlah nyo mengajak babi dan lia tu. Parinya lapar Pak, babi dan lia tu dikejarnya tu. Daripada mau makan anaknya yang tidur di sampingnya. Kenapa? Apakah karena berakal? Tidak, karena insting. Itu yang alam, itu yang fenomena alam. Bapak Ibu yang dihormati. Itu salah satu bentuk kalau bicara kehebatan insting. Maka diakui oleh manusia. Amerika Serikat itu adanya menciptakan pesawat tanpa awak. Drone namanya ini Pak. Bisa mendeteksi musuh di kegelapan malam, di tengah malam nampak adanya target tanpa penerang. Nama dagingnya Sea Hawk, elang laut. Jadi nama pesawat ini. Bapak elang laut? Elang laut ku hebat. Malam hari nampak adanya ikan di laut, bisa nyetangkap. Begitu tajamnya mata elang. Diakui oleh manusia sehingga dibuat pesawatnya hebat, daging nama pesawat elang laut. Nah, itu bicara kalau kehebatan. Tapi banyak lemahnya dibanding akal. Apa lemahnya? Yang pertama begini. Insting hewan itu sifatnya kaku. Statis dalam bahasa ilmiah. Nyo kaku, tidak berkembang. Adonya dulu sampai kapanpun mode itu ya adonya. Awak contoh,
Itiak pandai dia itiak berenang. Naluri itiak adalah pandai berenang. Walaupun baru lahir, itiak langsung pandai berenang. Tapi gaya renang itiak kok, semenjak dulu sampai kiamat tidak akan pernah berubah. Gaya renang itiak kok cik bisanya gaya dado. Tak pandai le itiak kok renang gaya punggung dah. Le pandai itiak pandai gaya punggung renangnya. Kalau kang tak. Manusia pandai kan? Itiak tak. Tak akan berubah gayanya. Kambing pandai membebek, ayam pandai berkukuk, jawi pandai melangor, tak akan pernah berubah. Semenjak dulu sampai kapan? Berbeda aja suara manusia. Suara manusia di pembagiannya, di pemacamnya. Dulu ada nyanyi keroncong. Itu ada lo nyanyi dangdut, ada lo nyanyi pop, ada karaoke macam-macam, batuka-tuka kan, kasidah oke. Tapi kalau suara hewan tidak berubah. Itu kelemahannya. Dia bersifat kaku, statis namanya. Nah, itu sebabnya tidak pernah berubah. Yang kedua kelemahannya adalah new tidak bisa tumbuh dan berkembang. Insting hewan. Berbeda dengan akal. Akal dia tumbuh dan berkembang. Maka ada istilahnya orang gak awak diajan siik dapik 5. Diajan 5 dapik 10. Tak bisa hewan murid itu dah. Sampai di hewan tu dilatih sampai di situ pandainya. Tak akan pernah bisa melebihi porsi latihan. Berbeda aja manusia. Awak dulu waktu SD baraja 1 paling lama sampai 1000. 1 sampai 1000 paling tinggi. Tapi pada akhirnya bisa berhitung pada batas yang tak terhingga. Dulu baraja membaca, ini Budi, itu Bapak Budi, Budi di halaman rumah. Itu kan? Kini bisa membaca pada batas yang tak terhingga. Artinya apa? Manusia akal itu bisa berkembang melebihi apa yang diajarkan. Insting kita. Sampai di harimau itu lihat dia main sirkus, sampai di situ pandainya. Sampai di kudo diajak main robendi, sampai itu pandai dan bisa melebihi. Atau di Piaman ada STIB sekolah tinggi ilmu baru. Lah pernah mencelik. Sampai di diajar baru tadi pandainya sampai di situnya. Tak sama di sekolah. Di sekolah tidak melebihi apa yang diajarkan. Yang kedua, akal tumbuh dan berkembang itu bisa saja anak itu hari ini jadi murid, besok jadi guru. Bisa saja seorang murid pada saatnya lebih hebat dibanding guru yang mengajar. Ada enggak apa-apa ibu-ibu jadi guru? Ada pasti ada kan? Pada saatnya bisa saja murid yang kita ajar itu lebih hebat dibanding kita yang mengajar. Misalnya saya jadi dosen. Bisa saja murid mahasiswa yang saya ajar pada saatnya nanti jauh lebih hebat dibanding saya yang mengajar. Hewan tak bisa datang. Tak akan pernah hebat baru yang berada di stip pariaman kau kaca dia le pada gurunya tak mungkin tak. Waktu dia kudo main bendi tak akan mungkin kudo kau hebat le pada tukang bendi dia bisa ada. Tapi kalau murid dia aja, manusia dia aja bisa saja besok lebih hebat daripada guru yang mengajar. Bisa tak balik. Sangke SD, sangke SMP, awak majarnya, kironya hebat. Awak mulanya studi, inyo jadi dosen awak. Itu terjadi pada manusia. Tapi tidak akan terjadi pada hewan. Itu kelemahan insting dibanding akal. Nah, bisa dia berkembang
bisanya menularkan kepandaiannya kepada yang lain. Jadi kalau dibanding-bandingkan, walaupun ada lemahnya akal, tapi kelebihannya jauh lebih hebat dibanding insting. Karena insting hewan itu tujuannya ceknya Pak Bu, hanya untuk keberlangsungan hidup, itu saja. Tapi kalau akal tidak sekedar untuk keberlangsungan hidup, tapi juga hidup lebih baik. Karena hidup kita adalah untuk mengabdi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi itulah fenomena alam yang terhampar di depan kita, yang perlu kita renungi dan pelajari. Yang alam tak kembang jadi guru di mereka. Ada sebuah analisis yang kok bisa berpikir di situ. Manusia punya potensi yang luar biasa. Maka wajar dikatakan manusia adalah makhluk yang mulia, makhluk yang sempurna. Pernah mahasiswa bertanya kamu, Pak, kok ditukanya potensi wak di Allah ba'a kira-kira? Manusia jaga insting, lalu hewan jaga akal. Kecembo, ndak kalah mau mati ya wak. Punah wak dua. Secara fisik saja, hewan itu kuat berawak. Itu dia jalannya akal dari Tuhan. Apa kira-kira? Jawi itu dagi akal, misalnya apa kira-kira? Bisa-bisa tuannya kan di kandangnya. Itu jadi nilai. Nyo gadang berawak. Inyo lalu teka suara kan tidak? Itu betul jadinya. Tapi begitulah keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan begitulah. Ada diberi sesuatu yang mungkin lemah, tapi diberi sesuatu yang lebih hebat daripada yang nampak itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada lagi begini. Pernah ada seorang petani, dia bertanya kamu, kalau dipikir-pikir, awak kok ndak adil, kata anak, hewan. Tiba di musim kasawah, disuruh kabau melo bajak di sawah. Hujan kehujanan, paneka panasan, kok lambe balacuiknya belakang kabau. Kalau padi lah masak, lah jadi nasi, kucing dan makan lama di rumah. Keceknya kan itu. Mangawak namanya itu keceknya. Marasai kabau melo bajak, tapi kucing dan makan lama. Ku tanya pak gua kawak gua. Kau kan belajar di alam cerita, alam terkembang di cerita. Kalau kucing dak satu melo bajak, datunya lalu lama pula sama tuannya di tekasuah di rumah. Kabau sudah merasai kerajo, lalu di belakang rumah di tanah sajanya, dak pernah dia perancak tempeknya dah. Kita zalim kepada hewan. Kecapa bukan bogan. Tak mau dia pun tak ingin diskusi tak akal cerita. Cuma merenung mereka. Keadilan tidak ditengok dalam satu dimensi, tapi harus ditengok secara menyeluruh. Ambo jawab mereka, Pak. Kok jampang padi lah masak, lalu ditaruh di dapur atau di lumbung. Lalu ada manci, tidak mungkin kabau ditugaskan mengamankan padi dari manci. Disitulah jasa kucing. Si kuo saja manci tu saratui kabau, ndak kalari manci dan kuo kabau dan saratui. Nyomang ngantak kabau ka lantai itu ka pecah, ne manci ndak kalari. Tapi saratui manci si kuo kucing mangiong saja nya tabang ambuh manci de lari. Kan itu kan. Jadi apa? Ada peran awak masing-masing. Keadilan jangan ditengok dalam satu dimensi, tapi harus ditengok secara menyeluruh. Kabau kerajonnya risiko, lalu kucing kerajonnya mengamankan padi. Itulah yang alam yang memberi pelajaran untuk kita bicara soal keadilan. Dan tidak mungkin lo beko kucing di kandangan di belakang rumah kabau lalu semua Jawa.
Demi keadilan kan tidak mungkin juara kan itu. Emangnya nama? Kabau tu lalu jawab. Nah itu saya pertanyaannya kan. Tapi kalau lalu sambil kucing tidak ada masalah, ada orang tak. Nah, makanya keadilan itu jangan ditengok dalam satu dimensi. Jadi Bapak Ibu, alam takambang menjadi guru seperti itulah. Kalau kita renungi apa yang terjadi di alam ini dalam banyak hal, situ ada pelajaran yang membuat awak sadar. Luar biasa memang ciptaan Allah. Luar biasa memang pemberian Allah kamu. Dia yang buat kah. Dia yang buat fisik. Bisa ambo merdeka. Dulu apa ambo dak bersekolah, tiba dia ambo bersekolah. Anak ambo bisa lulus sarjana. Dan lain-lain. Syukur tiba situ. Makanya seharusnya ketika cerdas manusia, dia semakin bersyukur. Semakin cerdas, semakin bersyukur. Kena belajar dari fenomena alam yang terbentang di hadapannya. Itu berasal dari analisis kita. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari alam itu. Dalam Al-A'raf ayat 79, 179 kata Allah, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh akan kami lemparkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Nyo punya hati, punya akal, tapi tidak mau merenungi ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Nyo punya mata, tapi tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum azanul la yasma'una biha. Nyo punya telinga, tapi tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu sama saja dengan hewan ternak. Balhum adal, bahkan lebih bodoh dari hewan ternak. Allah mendorong kita belajar dari alam, belajar dari pengalaman. Yang anehnya mau deko Pak. Lah nampak dia orang mamaliang dibakarnya di orang mamaliang kok. Atau caranya cara bagadang-gadang lah. Seorang koruptor dikabik tangannya, dilakian rompi oren kok, dipatonton ke orang banyak. Batonton dia basang sama setengah air. Itu besok anyolo meritu. Itu kan tak mau belajar dari pengalaman nama itu. Kan itu kan? Nah, kan aneh wak nama itu. Dek KPK itu, dek kejaksaan itu mempertontonkan koruptor itu. Itu pelajaran untuk orang banyak. Basi ngajo mana itu Pak? Dia hadirkan ke press release itu. Kalau dulu kan tidak pakai borgol kan? Tidak pakai rompi oren. Kini di borgol, dipakai rompi oren. Sudah tuh dipatonton ke orang banyak. Apa gunanya? Pelajaran bagi orang banyak Pak. Tapi kan tidak mau belajar awak kan? Kini si A habis itu awak lah. Basuhlah jo ayat yang awak sabuin tadi. Cobalah bayangkan. Gubernurnya, menterinya dimuliakan, dihormati. Bangga adu senaknya jinyo. Pernah tuh ada ambo dikomplain ambo. Sepupunya menteri, ada orang awak menteri dulu. Tidak salah disebut namanya. Menteri apa, Menkumham apa. Sepupunya tinggal dekat saya. Bangga gitu. Keluarganya. Atau adik gua menteri itu. Begitu bangganya saudaranya kan. Kawan sama sekolah bangga. Kemudiannya di borgol. Di lapel umpirnya. Hanyanglah saudaranya kau banyak kan. Kan itu kan. Ikut pelajaran gitu. Kayak baru-baru kok. Ada mantan gubernur Maluku Utara itu. Baru meninggal 3 hari yang lalu kan. Sakit dia di penjara, dibawa ke rumah sakit. Tidak bisa lah buaya ketik buaya kadang tidak suruh dia gubernur kan. Dalam mau dipertontonkannya di borgol kah? Lah batungke-tungkeknya tuh. Lah umurnya lah lampir 82. Lah oyong agak bab bimbing berdua tuh. Lah nem borgol kan tak lebih di tengah. Jarum pi oren tuh. Dia lagi. Bukannya tidak manusiawi, mempertontonkan orang banyak, iko akibat, kan itu kan? Tapi nih korupsi ku ndak berhenti-henti juga. Nah, itu namanya ndak belajar kepada alam yang tak kambang. Nah, maka Allah menyuruh kita, fa'tabiru ya ulil absar. Belajarlah kamu kepada apa yang kamu lihat itu.
ada akibat baik dari orang yang berbuat baik, ada resiko buruk bagi orang yang berbuat salah. Itu pesan-pesan Allah melalui ayat-ayat itu. Itulah yang dapat kita sampaikan pada ceramah yang singkat ini. Kira-kiranya kita tidak hanya belajar dari Al-Quran, ayat tanziliyah, tapi juga belajar dari ayat-ayat kauniyah, fakta yang ada di hadapan kita. Kece orang Minang, alam takambang menjadi buruk. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.